Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. My YouTube channel, hari ini ketemu lagi dengan aku, Valenaiza. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tips kepenulisan lagi. Kita akan membahas tentang pembuatan cliffhanger. Apa sih itu cliffhanger? Kita akan bahas tuntas. Daripada kalian penasaran, kita lanjut aja belajar bareng with Valenaiza. Sekarang kita akan bahas nih, apa sih cliffhanger itu gitu kan. Cliffhanger itu adalah perangkat plot yang efektif untuk menarik atau mempertahankan minat baca, guys. Itu adalah adegan bab atau bagian dari cerita yang biasanya berakhir dengan tiba-tiba atau berakhir dengan pertanyaan, guys. Cliffhanger itu biasanya ada di akhir bab. Dia itu maksudnya tanpa peringatan, tanpa tanpa aba-aba, tiba-tiba datang. Itu maksudnya gini, jadi waktu bagian bab akhir itu kayak meninggalkan pertanyaan di situ loh. Misalnya ya, kayak adegan dia membuka pintu, dia membuka pintu terus ngapain gitu. Nah, itulah yang disebut dengan cliffhanger. Jadi dia berhenti tiba-tiba di tempat yang belum ada resolusinya, yang belum ada sebab akibatnya. Kenapa dia buka pintu? Gitu kan, istilahnya kayak gitu. Atau misalnya adegan itu tuh kayak spoiler gitu. Jadi ceritanya dia ini barusan memegang tangan si cowoknya. Udah memegang tangan si cowoknya, berhenti. Nah, kan penasaran orang, ngapain ini setelah megang tangan cowoknya gitu. Nah, itu kayak itu loh, kayak film-film gitulah. Jadi kalau misalnya setiap dia mau ganti episode, dia kan pasti terakhirnya kan membuat sebuah pertanyaan. Nah, itulah cliffhanger, guys. Oke, seperti yang aku bilang tadi, yang namanya cliffhanger ini biasanya memunculkan ketegangan. Dia memunculkan ketegangan dan urgency. Jadi dia tuh kayak dia mau ke puncak tapi belum ke puncak gitu. Jadi ya itu tadi, meninggalkan sebuah pertanyaan yang dia tuh tegang di situ. Misalnya nih, mobil itu barusan kecelakaan gitu, udah nggak diterusin lagi. Nah, kan orang berpikir nih, ini kecelakaan, tegang-tegangnya gitu loh di posisi kecelakaan itu. Tapi penulis tuh sengaja ngekat di situ biar dia baca selanjutnya. Nah, itulah cliffhanger, guys. Gimana caranya supaya pembaca itu betah dan kepengen baca bab selanjutnya. Nah, kamu harus tinggalkan cliffhanger di akhir bab kamu. Itu harus, apapun, meninggalkan pertanyaan lah intinya itu. Jadi jangan sampai pertanyaan itu terjawab dulu gitu. Kalau bisa kamu berhenti tiba-tiba, ya berhentilah tiba-tiba, biar orang penasaran, ini kok ceritanya sampai sini doang sih gitu. Jangan waktu di akhir bab kamu kasih sesuatu yang sudah terjawab. Jadi orang, oh kayak gitu, paling nanti nganunya kayak gini. Jadi dia udah berspekulasi macam-macam, akhirnya dia nggak baca deh bab selanjutnya gitu. Itulah yang disebut dengan cliffhanger. Nah, sekarang aku bakal kasih gimana sih caranya untuk membuat cliffhanger. Jadi ini tips dari aku caranya membuat cliffhanger. Yang pertama, udah aku sebutin tadi, kalian harus membuat pertanyaan di setiap akhir bab. Itulah cliffhanger, guys. Terus yang kedua, tinggalkan ancaman. Jadi di setiap bab, maksudnya bukan di setiap bab sih. Misalnya di bab akhir kamu buat sebuah ancaman yang memunculkan ketegangan, tapi nggak terjawab gitu, cuma ngancem doang. Nah, biasanya pembaca nih, wah kalau diancam kayak gini, terus besoknya gimana ya gitu. Jadi dia akan baca bab selanjutnya. Terus yang ketiga, timbulkan secercah harapan, seolah-olah protagonis ini akan bahagia gitu.
Jadi kamu tuh kayak memberikan sebuah kebahagiaan kepada protagonis, tapi ini masih semu guys, belum tahu tujuannya tuh kayak gimana. Nah, dengan cara seperti itu pembaca akan bertahan nih, maksudnya dia akan kepengen baca selanjutnya karena dia, oh iya ya ini bakal bahagia nih, dia baca lagi, oh ceritanya semakin bagus, nah dia baca lagi. Jadi ini juga bisa membuat pembaca itu betah untuk baca cerita kamu gitu. Bisa sematkan sebuah firasat di akhir bab. Jadi misalnya nih dia itu berpikir bahwa apa mungkin besok dia itu gak akan kembali lagi ke sini. Nah misalnya kayak gitulah. Jadi sesuatu yang firasat, misalnya firasat buruk atau firasat baik atau spekulasi gitu, kalian bisa taruh di bagian bab akhir. Tujuannya yaitu tadi biar pembaca itu penasaran terus baca bab selanjutnya. Itu aja sih tips dari aku untuk cara pembuatan cliffhanger. Kenapa sih cliffhanger ini penting gitu kan? Karena inilah kunci pembaca betah baca cerita kamu, pembaca mau baca bab selanjutnya, dan yang ketiga cuan buat kamu. Jadi dengan adanya cliffhanger ini, kalau mereka baca bab selanjutnya kan otomatis memberikan cuan kan buat kalian. Kalau misalnya dikunci bab nih, bab selanjutnya ya kan akan mendatangkan keuntungan juga buat kalian. Makanya pentingnya cliffhanger ini banyak, apalagi buat penulisnya Vizo. Semakin dia membaca sampai akhir kan retensi semakin naik. Terus misalnya dia pembaca e-novel atau good novel gitu, mereka nulis di sana gitu kan, penulisnya juga butuh yang buka bab selanjutnya kan, kunci bab itu, karena setiap dia buka kunci dapat keuntungan juga. Jadi cliffhanger ini tuh penting banget. Ini adalah sebenarnya ini kewajiban, wajib ada di novel kalian biar pembaca tuh betah bacanya. Jadi bukan sekedar alurnya menarik, tapi juga harus ada percikan-percikan pertanyaan gitu dari setiap bab biar orang tuh terus baca novel kamu gitu guys. Nah, dan lagi nih yang terakhir, kalian harus banyak baca. Itu aja sih tips-tipsnya. Oke? Guys, ngomong-ngomong soal baca, ya kan, aku punya rekomendasi novel by Yudinita. Judulnya adalah Mas Duda I Love You. Kalian wajib baca nih novel yang satu ini. Menarik loh guys, beneran. Aku kemarin baca sampai selesai dan ceritanya memang keren. Aku tuh kemarin iseng sih pengen cari bacaan-bacaan gitu karena aku juga lagi nulis novel kan. Aku menemukan ide gara-gara novel yang satu ini, Mas Duda I Love You. Ceritanya itu ya ada complicatednya, ada ringannya. Pokoknya kalian bisa ngikutin alurnya gitu. Karena alurnya di sini tuh mengalir, guys. Jadi kalian bisa baca novel ini tuh mungkin sembari ngopi, ngeteh gitu kan. Itu seru banget dibaca. Beneran. Kalian bakal melihat hubungan yang romantis gitu di novel ini. Beneran kalian bakal tergiur untuk membaca terus. Nah, ini yang harus kalian pelajari dari cliffhangernya. Di novel ini tuh cliffhangernya bagus banget guys. Mau pindah aja dia cliffhangernya tuh bikin kita, ini gimana sih gitu. Nah, kalian bisa pelajarin novel Mas Duda I Love You by Yudinita, dan kalian bisa baca novelnya di e-novel. Oke? Kalian tulis aja Mas Duda I Love You, kalian bisa baca di aplikasi maupun bisa baca di web, guys. Oke? Oke guys, terima kasih banyak buat kalian udah nonton. Like-nya, klik subscribe, dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku yaitu @valenas_. Dan kalian di sana bakal dapatkan informasi-informasi seputar dunia kepenulisan yang tiba-tiba aku up di story. Oke? Dan terima kasih banyak banget buat kalian yang selalu nungguin setiap konten aku di setiap minggunya. Makasih banyak banget buat dukungan kalian. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Jaga kesehatan kalian guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.